Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk video Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah dibahas di video sebelumnya. Untuk BPJS Kesehatan akan dibahas di video selanjutnya. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membuat mind mapping, teman-teman, agar kita nggak bingung apa sih jaminan sosial, apa sih SJSN, apa sih jaminan kesehatan, apa sih BPJS. Kemudian timbul lagi ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita mind mapping dulu, teman-teman, biar pikirannya nggak kacau. Nah, yang pertama itu bermula dari jaminan sosial. Jaminan sosial itu kan jaminan. Jaminan itu keywordnya bentuk perlindungan, karena sosial jadi bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jadi kita semua itu butuh jaminan sosial ya teman-teman dalam hidup ini. Nah, untuk memenuhi jaminan sosial ini maka pemerintah membentuk SJSN. SJSN itu kan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, sistem itu berarti tata cara bagaimana jaminan sosial ini pokoknya bisa terselenggara. SJSN itu kan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial. Nah, itu untuk melaksanakan sistem ini, teman-teman. Nah, nanti barulah kita ketahui kan jaminan sosial ada jaminan kesehatan, ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, ada jaminan kematian. Nah, kalau untuk jaminan kesehatan, badan penyelenggara jaminan sosialnya apa? Itu diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk yang 4 ini itu badan penyelenggara jaminan sosialnya itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk SJSN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sedangkan untuk jaminan kesehatan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Ini sudah ada beberapa revisi ya teman-teman. Revisinya ada PP Nomor 75 Tahun 2019. Kemudian ada juga PP Nomor 464 tahun 2020. Nah, jika ada revisi lagi, teman-teman bisa komentar di kolom komentar berbagi ilmu ya, teman-teman. Nah, untuk BPJS Kesehatan, itu ada peraturan BPJS Kesehatan nomor 1 tahun 2014. Nah, jadi inilah teman-teman, jangan terbalik-kebalik. Jadi jangan berpikiran kalau sedang ngomong BPJS, itu kepikirannya cuma BPJS Kesehatan. Karena BPJS itu masih di atas posisinya, sedangkan BPJS ke bawah itu udah badan penyelenggaranya yang lain lagi. Oke, semoga termind mapping ya teman-teman. Nah, kita mulai soal pertama. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial adalah A. BPJS, B. Jaminan Sosial, C. SJSN, D. BPJS Kesehatan, E. BPJS Ketenagakerjaan. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Ini sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan hukumnya ya teman-teman, kan sama-sama badan nih, badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Kalau tata cara untuk melaksanakan program jaminan sosial itu SJSN ya teman-teman. Nah, jangan kebalik-kebalik. Kalau jaminan sosial itu bentuk perlindungan awalnya, pondasi awalnya. Kemudian kalau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini itu adalah pembagian dari BPJS. Ada dua, BPJS Kesehatan itu yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program
kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Oke, soal nomor 2. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang BPJS adalah soalnya BPJS ya teman-teman, jangan kebalik. Kalau BPJS aja berarti Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Ini ya yang tadi ya teman-teman, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Soal nomor 3, hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional diberikan setiap, jawabannya adalah A ya teman-teman, 6 bulan. Itu ada di pasal 12. Ini memperoleh hasil monitoring dan evaluasi monefnya itu dari DJSN setiap 6 bulan. Soal nomor 4, Dewan Pengawas BPJS terdiri atas 7 orang dari unsur-unsur berikut kecuali. Perhatikan soalnya teman-teman, Dewan Pengawas BPJS ya. Ini beda lagi dengan DJSN. Kalau DJSN jumlahnya 15 orang. Kalau Dewan Pengawas BPJS itu 7 orang. Unsur berikut kecuali A. Pemerintah, B. Pekerja, C. Pemberi kerja, D. Tenaga medis, E. Tokoh masyarakat. Jawabannya adalah D teman-teman ya. Kemudian ini dari pasal 21 itu ada 7 orang, di mana 2 orangnya adalah unsur pemerintah, 2 orang unsur pekerja, 2 orang unsur pemberi kerja, 1 orang tokoh masyarakat. Soal nomor 5, pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh A. Dewan Pengawas, B. Satuan Pengawas Internal, C. DJSN, D. A dan C benar, E salah semua. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya kalau eksternal DJSN ya teman-teman. Nah ini bedanya tadi, ada di pasal 39. Kalau Dewan Pengawas yang 7 orang itu fungsinya untuk pengawasan internal BPJS, sama dengan Satuan Pengawas Internal. Sedangkan DJSN itu fungsinya untuk pengawasan eksternal BPJS ya teman-teman, sama lembaga pengawas independen. Jadi jangan kebalik, kalau DJSN pun jumlah orangnya juga 15 anggotanya ya. Kalau Dewan Pengawas cuma 7. Tapi unsur-unsurnya sama, pemerintah, tokoh atau ahli, organisasi pekerja, organisasi pemberi kerja gitu ya. Soal nomor 6, BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal A. 1 Januari 2014, B. 5 Januari 2014, C. 15 Januari 2014, D. 15 Januari 2015, E. 15 Januari 2011. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Ingat, 1 Januari 2014. Ini ada di pasal 60. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu di pasal 64 beroperasinya paling lambat 1 Juli teman-teman. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan 1 Juli 2015, 1 tahun setelah BPJS Kesehatan. Baik, cukup segitu dulu soal dan pembahasan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nanti untuk tentang BPJS Kesehatannya yang lebih mendalam dan JKN kita bahas di video selanjutnya. Semoga kita semua lulus CPNS tahun 2020 ini dan semoga materi yang diberikan bermanfaat. Assalamualaikum, terima kasih.